Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh meninjau bangunan taman bermain dan pusat kuliner Ulele Park. Hal tersebut sebagai respon cepat anggota Dewan menindaklanjuti terkait adanya laporan kerusakan lantai jembatan masuk ke taman tersebut. Hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Komisi 3 Irwansyah, anggota Komisi 3 Royes Ruslan, dan Wakil Ketua Komisi 2 Devi Yunita yang turut didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Iskandar, dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Jod Ahmad Putra, pada Rabu 2 Juni 2021. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi 3 Irwansyah mengatakan, usai mendapatkan laporan warga terkait kerusakan fasilitas tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera memperbaikinya dan melanjutkannya dengan meninjau langsung ke lokasi. Yang pertama, alhamdulillah kita langsung menghubungi pihak dinas teknis, dinas PU secara lisan dulu kemarin setelah kita dapat informasi ini dari media yaitu Instagram. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, kadang-kadang publik memang harus terlibat dalam pembangunan dan merawat Kota Banda Aceh, salah satunya dengan memberikan laporan-laporan lewat sosial media. Nah, setelah itu kita pastikan kemarin dari pihak dinas memang menyatakan ada kerusakan terhadap jalur pejalan kaki yang ada di Ulele Park ini. Dan kemudian kita ajak untuk tinjau lapangan langsung hari ini, dan alhamdulillah hari ini kita bisa meninjau bersama dengan Dinas PU. Apresiasi tentu dari kita, dari pihak DPRK atas semangat dan itikat baik dari Dinas Teknis yang melakukan pekerjaan ini. Jadi langsung kita lihat di depan mata, di belakang kita ada pekerjaan memperbaiki jalur ini dari kerusakan yang sudah terjadi ya. Nah, kerusakan ini mungkin dari kami juga ingin menyampaikan sedikit, ada hal-hal yang perlu kita evaluasi ke depan, misalnya menjaga aset. Nah, penjagaan aset ini kan penting dari penyalahgunaan fungsi. Ada fungsi-fungsi yang sebenarnya untuk pejalan kaki mungkin digunakan untuk kendaraan gitu. Nah, jadi ini yang membuat kadang-kadang apa yang kita bangun bisa cepat rusak. Nah, atau kemudian ada yang tangan-tangan yang agak sedikit kurang baik anak-anak dan sebagainya, mungkin itu juga bisa terjadi kerusakan. Kita pastikan tadi semuanya sesuai dengan spek pekerjaan. Cuma mungkin tadi kita kasih masukan kalau memang material lama usianya pendek, berarti dalam masa perbaikan ini ganti saja dengan material yang berusia lebih panjang lah. Ini kan kalau kita dengarkan dari pihak PU ini materialnya conwood. Nah, ganti saja dengan papan yang memang kalau perlu papan ini langsung papan jati terus ya. Intinya diperbaiki. Jadi supaya destinasi wisata Banda Aceh tidak rusak, tidak ternodai dengan hal-hal seperti ini. Jadi tugas kita bersama menjaga apa yang sudah kita bangun. Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi 3 Royes Ruslan. Setelah dilakukan penelusuran oleh pihaknya, ternyata bangunan tersebut sudah berdiri dari tahun 2019. Hanya saja peresmian baru dilakukan beberapa waktu yang lalu, yang menurutnya memang bukan kerusakan yang terjadi sebelum waktunya. Terjadi kerusakan di jembatan penyeberangan yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Hanya hari ini kita coba telusuri, ternyata peresmiannya sudah lama. Sudah di tahun 2019 di tahap pertama. Pembangunannya sudah dari tahun 2019. Artinya memang bukan kerusakan yang sebelum waktunya. Saya pikir memang ini sekarang sudah dalam proses masanya untuk kondisinya menurun ya, kualitasnya. Dari kita lihat di lapangan tadi juga, dari kerusakannya kita lihat itu bukan kerusakan karena orang yang menyeberang ya. Sepertinya memang dari Dinas Pariwisata nanti harus mendatangkan orang atau membuat penjaga di sini untuk mengawasi jangan sampai malah nanti kendaraan roda 2, sepeda motor atau becak ini sini. Jadi kemungkinan rusaknya karena ini dijadikan arena untuk mungkin foto selfie dengan kendaraan roda 2, makanya bebannya jadi beda, kerusakannya jadi lebih cepat. Tapi kita apresiasi Dinas PUPR hari ini sudah langsung memperbaiki. Kita juga sudah telusuri tadi dari DED, mudah-mudahan ini semuanya sesuai dengan spek, malah ditambah
apa yang kurang masuk dengan bus pembersihannya tadi ditambah. Artinya kita respon apa yang disampaikan oleh masyarakat dari Dinas PUPR, dari Dinas Pariwisata juga sudah cukup respon. Mudah-mudahan kedepannya ada penjagaan saja, penjagaan dan perawatan. Setelah dari Dinas PUPR, selanjutnya diserahkan kepada pariwisata untuk bisa diawasi supaya taman kita tetap bagus, kualitasnya juga terjaga, dan masyarakat juga perlu diedukasi kalau itu bukan untuk kendaraan roda 2, jadi jangan salah gunakan. Mungkin. Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Banda Aceh Cut Ahmad Putra mengatakan, pekerjaan penataan tempat wisata Ulele tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tahun 2019 yang meliputi pekerjaan playground, kemudian bangunan induk dan jembatan. Penataan kawasan Ulele Park ini kita laksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu di tahun 2019 yang meliputi pekerjaan playground, kemudian bangunan induk dan jembatan ini sendiri. Ya. Nah, di dalam jembatan ini, di dalam DED yang disiapkan oleh perencanaan itu menggunakan material conwood. Material conwood. Dari material saja sudah kita bisa pastikan itu peruntukannya untuk jalan kaki. Ya. Nah, cuman umur ini relatif pendek mungkin karena faktor pemanfaatannya tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi kami berharap di sini adanya peran serta kita semua, baik itu dari masyarakat juga harus menjaga dan memberikan informasi ke kami. Jadi ini dengan kondisi ini kami selaku Dinas PUPR turut prihatin dan kami secara sigap melakukan perbaikan. Mungkin dalam pelaksanaan perbaikan ini kami tidak lagi menggunakan spek yang sama. Ya. Karena apa? Jika kami gunakan spek yang sama, maka akan terjadi kegagalan berikutnya seperti ini juga. Jadi kami mohon izin untuk semua, kami akan merubah speknya menjadi papan. Dan papan pun juga ada umur, tapi umurnya juga bisa kita pelihara dengan cara perawatan. Minimal setahun sekali kita lakukan pengecatan. Jadi insya Allah mungkin material yang kita gunakan nantinya bisa bertahan. Kemudian di tahun 2020 kita ada pekerjaan penyempurnaan juga terhadap kawasan ini, khususnya pedestrian dan halaman parkir sudah kita siapkan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung usaha di kegiatan-kegiatan unit usaha di Ulele Park ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dengan kondisi yang sudah kita laksanakan dan sudah kita sikapi. Tim Humas DPRK Banda Aceh melaporkan.